Sudah banyak pesan yang dinyatakan Allah melalui para nabi kepada manusia, tetapi nampaknya manusia masih saja kesulitan memahami hal ini. Nampak dari sikap manusia yang sudah diperhamba dosa. Lalu Allah mengambil jalan yang tidak terpikirkan manusia, yakni Dia sendiri menjadi manusia. Pesan atau yang dikatakan firman hadir dan diam di antara manusia. Itulah yang kita rayakan di bulan Desember, yakni Natal. Ada banyak hal yang dilakukan penghuni dunia ini saat Natal tiba. Merayakan dengan ibadah Natal, mengadakan pelayanan sosial, dan banyak hal lain sebagai luapan kegembiraan. Tetapi kita patut memuji dan memuliakan Tuhan, sebab Dia sungguh mengasihi kita dengan bersedia hadir bersama-sama dengan manusia di dalam suka dan duka. Pola hidup Tuhan Yesus saat hadir di bumi ini adalah sesuatu yang patut kita ikuti, yang akan membawa kedamaian, sukacita bagi kita setiap orang. Selamat Hari Natal, Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Natal ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal. Allah pencipta sudah menjadi manusia, dan itulah Natal yang kita pestakan saat ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu yakni Tuhan Yesus adalah Allah. Tetapi Dia yang telah menjadi manusia ada yang tidak mengenal dan tidak menerima. Namun ada juga yang menerima. Lalu mereka yang menerima dikatakan adalah anak-anak Allah. Namun hal yang sangat membahagiakan kita umat manusia adalah saat dimana firman yang telah menjadi manusia serta diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Firman Tuhan mengungkapkan rahasia bagaimana kasih Tuhan terwujud bagi ciptaan. Dia menciptakan, memelihara, serta memberi harapan besar, yakni kekekalan bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang tiada bermula dan tiada berakhir. Jadi Tuhan Yesus yang lahir bukanlah ciptaan, tetapi adalah pencipta. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mau hidup? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ikut Dia dalam terang yang menerangi perjalanan kita. Dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sebagaimana Yohanes menjadi saksi akan kehadiran Tuhan Yesus, begitu jugalah kita dalam kehidupan akan menyaksikan makna Natal yang sudah selalu kita rayakan. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan oleh, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Inilah terkadang kesombongan manusia, tidak mau mengenal Tuhan yang sudah menyatakan dirinya. Kenyataan ini juga terjadi sampai saat ini. Tetapi puji Tuhan, bila mana ada para gembala, orang majus, para murid, dan setiap orang yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita yang percaya menjadi anak-anak Allah, tentu hidup sebagaimana Dia kehendaki. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia berkreasi dalam diri kita. Dia yang mencipta, menjadikan, membangun, membuat menjadi baik. Patutlah dikatakan, datanglah kepadaku kamu yang letih lesu, saya akan memberimu kelegaan. Kehadiran Tuhan Yesus memberi kita sukacita, ketenangan dalam perjalanan hidup ini. Kita akan membuka hati pikiran kita, sehingga Tuhan Yesus yang sudah hadir akan berdiam dalam diri kita, melakukan hal yang terbaik melalui kita. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang manusia adalah Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi bila ada yang menyaksikan ada mujizat air menjadi anggur, sembuh dari sakit sejak lahir, dibangkitkan dari mati, ini semuanya adalah kuasa dari Allah yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Kasih karunia-Nya yang berlimpah nyata saat Dia masuk ke dalam kematian, lalu bangkit dan naik ke surga untuk memberi kita kehidupan yang kekal. Dialah juga jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan Natal, maka kita tidak lagi masih mencari dengan askese atau melakukan penelitian sebagaimana sampai di jalan benar, sebab Tuhan Yesuslah kebenaran itu. Percaya, dibaptis, lalu memperoleh hidup. Di Natal 2022 ini, mari tetap bersuka cita menyambut Dia yang telah hadir dan masih akan hadir lagi, menjemput orang percaya ikut bersamanya di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Engkau hadir memberi keselamatan bagi kami setiap orang. Kami memuji dan memuliakan. Biarlah Natal ini mengingatkan kami umat manusia untuk tetap hidup di dalam-Mu, sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Engkau beri. Terima kasih Bapa. Lindungi kami di Natal ini untuk boleh terhindar dari tarikan kekuatan jahat. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.